Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan perkuliahan atas izin Allah, atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Nurul Aini NPM 1804010047 dan Nurifki Muhammad Afan NPM 1804010052 izin menyampaikan materi dari hasil diskusi kelompok kami dengan judul Pendidikan Islam dalam Sustainable Development Goals. Lalu, apa itu Sustainable Development Goals? Ya, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan suatu program dan juga target sasaran yang ditujukan untuk pembangunan global di masa mendatang. SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun 2015 silam. Sidang Umum PBB ke-70 tahun 2015 di New York menjadi titik baru dalam rencana pembangunan global. Dalam sidang tersebut, sebanyak 193 kepala negara dan pemerintah dunia menyepakati agenda pembangunan global yang tertuang dalam dokumen yang dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals. Pada dokumen tersebut berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 2030. Sasaran dari agenda SDGs 2030 secara keseluruhan adalah untuk menyeimbangkan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sustainable Development Goals juga memiliki komitmen untuk berjalan bersama dengan seluruh negara demi mewujudkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan, baik itu dengan negara yang sudah maju ataupun bekerja sama dengan negara yang masih berkembang. Mereka juga berjanji bahwa tidak akan ada seorang pun yang tertinggal dalam agenda Sustainable Development Goals tahun 2030 tersebut. Secara khusus, Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap tujuan pembangunan yang masih tertinggal, seperti dalam dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Agenda pembangunan berkelanjutan 2030 tidak boleh dipahami hanya sekedar program dan target sasaran saja, melainkan agenda Sustainable Development Goals harus dimanfaatkan sebagai acuan untuk melakukan perubahan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sehingga agenda tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 benar-benar menjadi agenda perubahan dan bukan sekedar kesepakatan global yang tidak memberikan hasil. Pendidikan Islam dalam Sustainable Development Goals. Saat ini, pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-45 dari 48 negara di dunia. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas pendidikan maupun sumber daya manusia di Indonesia masih rendah. Lalu, langkah apa yang seharusnya dilakukan Indonesia di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan? Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan bangsa Indonesia terhadap pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pembangunan global berkelanjutan atau SDGs. Langkah yang pertama adalah gerakan penerjemahan. Untuk mendorong majunya pendidikan Islam di Indonesia, dapat dilakukan gerakan penerjemahan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Gerakan penerjemahan ini perlu dilakukan untuk menambah referensi belajar yang lebih lengkap dan bervariasi untuk peserta didik. Sejarah membuktikan bahwa sebuah peradaban dimulai dari kegiatan penerjemahan karya-karya besar ke dalam suatu bahasa. Dahulu, sebelum menjadi umat superpower selama ratusan tahun, umat Islam adalah seorang penerjemah hebat karya-karya ilmiah dari para filosof Yunani. Keberhasilan umat Muslim Andalusia dan Baghdad
dalam menerjemahkan berbagai buku di luar bahasa Arab, akhirnya mampu mengantarkan umat muslim menuju gerbang kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, hingga perkembangan ilmu pengetahuan berpihak kepada dunia Islam pada saat itu. Kegiatan penerjemahan suatu karya atau teks-teks berbahasa asing bukanlah tanda kemunduran suatu bangsa, melainkan sebuah tanda keterbukaan akal pikiran dan bukti bahwa antar bangsa dapat saling bekerja sama dalam bidang pendidikan. Keberhasilan dari gerakan penerjemahan ini dapat kita rasakan manfaatnya di zaman sekarang. Terbukti bahwa saat ini keberpihakan ilmu pengetahuan lebih condong kepada bangsa Eropa, yang hal tersebut dilandasi karena pada saat ini bangsa-bangsa Eropa dan Amerika tetap mempertahankan gerakan penerjemahan karya-karya asing seperti yang dilakukan kaum Renaissance terdahulu, sehingga keberpihakan ilmu pengetahuan saat ini berada di tangan Eropa. Dengan solusi gerakan penerjemahan ini, diharapkan pendidikan umum maupun pendidikan Islam semakin maju dan Indonesia berhasil melahirkan generasi-generasi modern yang kaya akan ilmu pengetahuan dan berkualitas, demi terciptanya keberhasilan agenda Sustainable Development Goals yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam sebagai pembinaan akhlakul karimah. Bagi pendidikan Islam, binaan akhlakul karimah bukanlah sesuatu yang baru. Hal tersebut tidak lain karena akhlak sendiri merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh umat muslim dan merupakan misi utama dalam pendidikan agama Islam. Namun kenyataannya pada era modern ini, akhlakul karimah dalam diri manusia sedikit demi sedikit mulai luntur. Hal itu terjadi karena pengaruh sekularisme barat yang mulai mempengaruhi karakter anak muda serta kurangnya pembinaan akhlak dalam pendidikan Islam yang semakin hari semakin melemah. Maka dari itu, sudah seharusnya pendidikan Islam mulai memperhatikan pembinaan akhlakul karimah pada peserta didiknya. Penanaman akhlakul karimah merupakan sebuah bekal bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan-tantangan pendidikan di era globalisasi saat ini. Seseorang yang memiliki akhlak mulia dalam dirinya, maka mereka tidak akan terjerat ke dalam hal-hal negatif dan akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Meningkatkan kualitas guru. Sebagai seseorang yang profesional, sudah seharusnya guru memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tugas membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat, motivasi belajar, dan memiliki akhlak yang baik sesuai dengan pendidikan Islam. Guru yang profesional merupakan faktor penentu daripada proses pendidikan yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas guru pendidikan agama Islam, pemerintah telah mengaturnya dalam kebijakan yang tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan bab 6 yang menyebutkan bahwa secara umum guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Kualifikasi akademik merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang guru agama Islam, seperti tingkat pendidikan yang minimal dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang berlaku. Usaha meningkatkan kualitas guru didasari atas keyakinan bahwa keberhasilan dalam melahirkan peserta didik yang unggul harus berasal dari guru yang profesional dalam mengajar. Dalam meningkatkan kualitas pengajaran, guru harus mampu mengembangkan 3 intelijensi dasar peserta didik, yaitu intelektual, emosional, dan moral. Yang ketiganya harus tertanam dalam diri peserta didik. Membentuk karakter peserta didik melalui pendidikan Islam. Penguatan pendidikan karakter menjadi program prioritas pemerintah dalam membenahi sistem pendidikan nasional sebagai antisipasi terhadap munculnya gejala-gejala runtuhnya moral serta lunturnya nilai-nilai agama dan kesusilaan di masyarakat. Pendidikan karakter berperan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar berperilaku baik sebagai sarana perbaikan tingkah laku, sarana penyaring kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai tingkah laku dan karakter bangsa. Pendidikan karakter yang baik dapat mewujudkan tercapainya pendidikan berkualitas sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goal atau SDGs. Nah, demikian pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai pendidikan Islam dalam Sustainable Development Goals. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.